Amin. Puji Tuhan. Halo. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan yang di rumah, yang dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semuanya ya. Kita tetap bersemangat di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini, di tengah-tengah ibadah di gereja yang hanya berhadapan dengan beberapa orang dan kamera, saya sedang menyemangati diri saya dan saudara-saudara semua. Saya akan tetap memakai pembukaan yang sama. Shalom Toboli. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada begitu hal yang membuat banyak kita khawatir dan takut dan gentar. Karena memang setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, dunia ini sepertinya dunia yang tidak pasti. Dunia yang penuh akan berita kekhawatiran, ketakutan, dan yang menjadi sesuatu yang fatal adalah kita manusia. Manusia pada umumnya adalah subjek dari kekhawatiran itu. Manusia adalah subjek daripada ketawarhatian. Manusia penuh dengan kekhawatiran. Sehingga tidak salah kalau Tuhan berkata, lihat burung pipit di udara. Kita disuruh melihat burung pipit yang bukan manusia. Dia adalah hewan yang kalau dibandingkan dengan kita tidak seberapa harganya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang anehnya burung pipit tidak pernah khawatir. Tetapi justru kita manusia ini dipenuhi dengan rasa kekhawatiran. Firman Tuhan pagi hari ini mengatakan kepada kita, win over discouragement. Mengatasi ketakutan dalam kehidupan. Apa yang membuat manusia cenderung untuk khawatir? Saya menemukan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini tetap sama. Masih meneruskan tema firman Tuhan kita 2 minggu yang lalu. Kita masih belajar dalam satu perikop ketika seorang nabi besar yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan juga mengalami kekhawatiran, juga mengalami ketakutan. Nabi itu adalah Nabi Elia. Kita akan melihat sebetulnya apa sih menjadi faktor pemicu kekhawatiran manusia. Dalam hal ini kita akan melihat apa sih yang membuat Elia takut dan khawatir dan hidupnya dipenuhi dengan kegentaran. Padahal beberapa saat yang lalu dia dipenuhi dengan iman yang kuat, dipenuhi dengan kemenangan-kemenangan yang dahsyat, dipenuhi dengan mujizat-mujizat dan daripada Tuhan. Pada waktu dia berkata, 3,5 tahun tidak akan turun hujan, maka tidak turun hujan. Mujizat terjadi melalui nabi ini. Ketika semuanya kekeringan, semuanya menghadapi kelaparan, nabi ini dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Di tepi sungai Kerit dekat Laut Mati. Nanti kalau kita ke sana, ya kita mampir ke sungai itu ya. Di tepi sungai Kerit, Tuhan pelihara setiap pagi dan petang dengan roti dan daging. Tuhan memakai burung gagak untuk memelihara hambanya ini, untuk memelihara nabi besar ini. Tuhan memakai burung untuk menjadi perantara saluran berkat kepada nabi besar ini yang mengalami, saudara, dia di dalam posisi penuh dengan iman, ya, karena dia menunggu 3,5 tahun. Perkataannya itu, perkataan firman Tuhan yang melalui mulut dan bibir, nubuatan yang melalui mulut dan bibirnya. Dia menunggu
Hatinya tidak penuh dengan kekhawatiran. Walaupun sekelilingnya kelaparan, dia imannya kuat. Setelah sungai Kerit itu airnya, debit airnya mulai mengecil, Tuhan mendireksi dia. Sebelumnya Tuhan mendireksi, pergilah ke sungai Kerit. Selanjutnya Tuhan mendireksi, perhatikan, Tuhan yang mengarahkan kehidupan hamba Tuhan ini. Dia arahkan ke kota Sarfat. Kota Sarfat sebetulnya adalah kota di luar daripada Israel. Di luar Israel tersebut, ke kota Sarfat itu ada janda yang dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Di mana di tengah-tengah kekurangan, janda ini juga berkata, kalau aku makan tepung ini yang hanya tinggal sesisa segenggam tepung ini, dan minyak yang tersisa hanya sedikit ini, dia sebelumnya berkata, sekali aku makan, habis itu aku akan mati dengan anakku. Tetapi puji Tuhan, hamba Tuhan ini datang, dan hamba Tuhan ini menjadi saluran berkat buat keluarga ini, buat janda Sarfat ini. Walaupun sepertinya janda Sarfat yang memberkati, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang mendatangkan nabi besar ini ke janda Sarfat ini menjadi saluran berkat, saluran mujizat buat janda Sarfat ini dan anaknya. Kehidupan mereka terpelihara. Selama di sana terpelihara sampai, saudara dikasih Tuhan, momen yang besar ketika mujizat Tuhan, dia berdoa dan memanggil api Tuhan turun ke atas mezbah batu dan diisi dengan air basah kuyup. Bukan cuma sekedar basah, tetapi pinggir-pinggir dari mezbah itu dipenuhi dengan air. Padahal zaman itu air adalah barang yang mahal. Menarik bukan? Bahwa Tuhan mengadakan mujizat di sana, dipenuhi dengan kemenangan-kemenangan. Tetapi beberapa hari kemudian Elia mengalami ketakutan yang luar biasa. Alkitab berkata, next, 1 Raja-Raja 19 ayat 3, Alkitab bahasa Indonesia berkata seperti ini, maka takutlah ia karena ancaman dari seorang ratu, seorang wanita. Dia merasa takut, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ingat, yang tadinya pemeliharaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan Elia. Kenapa? Karena hidupnya didireksi oleh Tuhan. Ke sungai Kerit, Tuhan tunjukkan, kamu pergi ke sana. Setelah itu, Tuhan tunjukkan, mendireksi lagi, mengarahkan lagi ke kota Sarfat. Tuhan yang mendireksi. Tetapi di ayat ini, dia pergi tanpa arahan daripada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, adalah sesuatu yang bisa disesalkan apabila kehidupan kita pergi tanpa arahan Tuhan. Anak-anak muda yang dikasih Tuhan, pastikan hidupmu juga melewati masa-masa depanmu sesuai dengan arahan Tuhan. Ketika engkau mencari perguruan tinggi, berdoalah terlebih dahulu, minta arahan Tuhan. Kalau engkau mau bekerja, pekerjaan apa yang sesuai dengan aku, mintalah arahan daripada Tuhan. Kalau engkau memilih jodoh, memilih pacar, mintalah arahan daripada Tuhan. Dan apabila tanpa arahan Tuhan, sesuatu yang bisa engkau sesalkan itu terjadi. Dalam hal ini, Elia pergi menyelamatkan nyawanya tanpa arahan Tuhan. Setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Dia pergi karena ketakutan dan kekhawatiran. Dalam kitab bahasa Inggris
mengatakan, next. Menurut King James Version, 1 Raja-Raja 19 ayat 3 berkata, and when he showed. Saya garis bawahi kata show. Kenapa saudara? Ternyata ketakutan itu dimulai dari melihat. Kalau sebelumnya Elia itu melihat di dalam mata iman, hujan tidak turun 3,5 tahun, dia bisa melihat. Dia bisa melihat dalam tatapan mata iman, hidupku dipelihara oleh Tuhan. Mungkin dia bisa melihat melalui burung gagak. Ketika dia ke kota Sarfat, dia bisa melihat dengan iman sesuatu yang tidak terlihat. Bayangkan, tepung cuma segenggam bisa memelihara jangka waktu yang cukup lama. Dia melihat apa yang tidak dilihat oleh orang. Artinya, dia melihat sesuatu yang tidak terlihat. Hari ini saya mau mengajar jemaat-jemaat dikasih Tuhan. Lihatlah sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Saya mengajak engkau beserta keluargamu, anak-anakmu, lihatlah dengan tatapan, bukan mata jasmani, tetapi mata iman, menghadapi kehidupan seperti ini. Melihat sesuatu yang tidak terlihat. Apa itu? Lihatlah tangan Tuhan memelihara hidupmu. Lihatlah pintu-pintu berkat Tuhan yang terbuka atas kehidupanmu. Lihatlah anak-anak muda, masa depanmu yang sudah ditata oleh Tuhan. 20 tahun begini, 25 tahun begini, ketemu jodoh begini, sudah didireksi oleh Tuhan. Memang hari-hari ini kita tidak bisa melihat dengan mata kita, tetapi melalui firman-Nya kita bisa melihat siapa kita 40 tahun lagi, siapa kita 20 tahun lagi, siapa kita. Halo anak-anak muda dan semua jemaat Tuhan, 2040 yang akan datang, mari saya ajak sesuatu yang belum, yang tidak terlihat oleh mata, tetapi lihatlah. Dalam hal ini, Elia ketakutan karena melihat dengan mata. Dalam bahasa Inggris dikatakan shock. Karena dia melihat begitu ada ancaman yang besar yang akan merenggut jiwanya, nyawanya. Dia ketakutan. Ketakutan berawal dari apa yang saudara lihat. Lihat setiap hari berita-berita yang menakutkan, hidupmu menjadi takut. Kalau setiap hari melihat, loh, organ tubuhku yang satu ini kok tambah lama tambah bengkak. Itu yang terlihat. Yang tidak terlihat apa? Bilur-bilurnya sedang menyembuhkan kita. Yang terlihat apa? Rekening banku mulai kok menyusut. Itu yang terlihat. Laporan. Tetapi lihatlah ketersediaan Tuhan, gudangnya Tuhan, surga yang penuh dengan berkat. Lihatlah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh hanya sekedar mata biasa. Karena kalau melihat dengan mata biasa, justru sebaliknya akan membuat kita takut dan khawatir. Dalam hal ini, sudah milikilah pola pemikiran yang di luar yang biasa-biasa saja. Biasa menghadapi kehidupan ini. Orang di luar sana juga ketakutan. Pengusaha-pengusaha juga stres. Mereka penuh dengan ketakutan. Nggak tahu sampai mereka hanya bisa berkata sampai Juni. Kalau udah lewat dari Juni, maka saya nggak tahu. Gulung tikar. Itu yang terlihat laporannya. Saya mengajak saudara untuk melihat apa yang tidak terlihat. Next. Hal yang sama ketika Petrus, sewaktu Tuhan melihat Tuhan berjalan di atas ombak, di atas badai,
di atas air yang bergelombang tingginya 3, 4, 5 meter. Melihat di sana, dan dia katakan, saat melihat Yesus, dia katakan, kalau itu Tuhan, biarlah aku datang kepadamu, dan sama, aku mau berjalan di atas air. Ketika matanya melihat sesuatu yang sebetulnya ini mustahil untuk dikerjakan, dia bisa melakukan kemustahilan itu. Tetapi Matius 14 ayat 3, tapi dalam versi bahasa Inggris New King James Version berkata, but when he showed that the wind was boisterous. Sekarang matanya melihat dengan hal-hal yang jasmani. Angin begitu menampar pipinya, menampar tubuhnya. Dia mulai merasakan hal-hal yang biasa dirasakan oleh manusia. Apa yang terjadi? He was afraid. Sekali lagi, Perjanjian Lama Elia takut karena melihat Petrus yang sama-sama Yesus berjalan di atas air, bisa melakukan hal yang sama, tetapi gara-gara melihat perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang menakutkan ini, dan mulai otak manusiawinya terstimulus untuk merespon dengan hal-hal yang sifatnya yang hanya pemikiran manusia biasa. Dia mulai khawatir dan envisioning to sink, he cried out, dan dia mulai tenggelam. Dan dia berseru kepada Tuhan, Lord, save me. Dan puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan menarik tangannya. Lihat, 2 orang. Satu, nabi besar Israel. Pernah di puncak daripada pelayanannya. Lalu flat. Lalu imannya gugur. Lalu dia berputus asa. Bahkan dia berdoa, cabut saja nyawaku ya Tuhan. Yang kedua, rasul besar dari antara 12 rasul juga mengalami hal yang sama. Nabi besar mengalami, rasul besar yang mengalami, saudara, bukan jaminan pendeta besar juga terlepas daripada disencouragement. Hidup yang dipenuhi dengan ketakutan karena melihat. Sekarang kita melihat apa sih efek dari melihat. Kita akan lihat 2 Korintus dulu. Next. Di 2 Korintus 5 ayat 7, Rasul Paulus sekarang berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Understand? Hidup kami, hidup kita, orang-orang anak-anak Tuhan ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi dia ada, Rasul Paulus membuat opposite antara percaya dan melihat. Sedangkan Rasul Paulus berkata, hai anak-anak Tuhan, hendaklah hidupmu itu karena percaya. Oh, ekonomi sedang goncang, tetapi kamu percaya ekonominya surga. Oh, kesehatanku sedang menurun, tapi kamu percaya karena bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Hidup kita karena percaya, bukan karena melihat laporan-laporan, bukan karena melihat berita-berita medsos, WA group yang dipenuhi dengan hal-hal yang menakutkan. Bukan. Ini Rasul Paulus mengoppositekan antara believing and show, antara believing dan seeing. Rasul Paulus mulai membandingkan. Kalau boleh saya katakan, lawan percaya adalah melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ya, hiduplah karena engkau percaya. Hiduplah karena keyakinan imanmu. Telitilah Alkitabmu berdasarkan janji-janji Tuhan. Dan tumpangkanlah tanganmu ke dalam dirimu sendiri. Dan katakan, biarlah firman Tuhan ini, janji ini, walaupun belum kelihatan, terjadi dalam kehidupanku. Kitab Ibrani mengatakan, Ibrani 11 ayat 27. Ini kehidupan dari seorang Musa. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Haleluya. Kehidupan Musa. Ngomong-ngomong tentang Ibrani 11 adalah tentang penjelasan iman. Musa bisa survive, dia bisa menjadi nabi besar di dalam Israel dan dipakai Tuhan secara luar biasa juga. Salah satu hal yang dia kerjakan, salah satu hal yang dia ada dalam kehidupannya adalah ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Tadi saya sudah katakan, jemaat yang dikasih Tuhan, yuk mulai melihat apa yang tidak kelihatan. Jangan melihat apa yang kelihatan. Hari-hari ini apa yang kelihatan, tetapi kita akan melihat apa yang tidak kelihatan, yang belum kelihatan, yaitu janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Pegang senantiasa. Selanjutnya, saudara yang dikasih Tuhan, terus Pak Pendeta, kalau nabi besar, kalau rasul besar, kalau pendeta besar pernah jatuh, atau kita semua anak-anak Tuhan pernah meragukan iman kita kepada Tuhan, bagaimana sikap Tuhan kepada kita? Apakah Tuhan meninggalkan karena kita sudah tidak beriman, karena kita sudah luntur, karena sudah iman kita gugur? Di mana Tuhan? Saya kembali mengajak saudara untuk melihat Elia. Bagaimana peranan Tuhan pada saat Elia mengalami discouragement. Saat Elia mengalami kekalahan, saat Elia mengalami keputusasaan menghadapi kehidupan ini, di mana Tuhan dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Satu raja-raja pasal 19 ayat 5 berkata, sesudah itu ia berbaring. Ceritanya Elia mulai berjalan karena lari tanpa arahan Tuhan. Dia duduk di bawah pohon arar. Wah, bergejolak hatinya, pikirannya mulai memikirkan hal-hal yang menakutkan. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur. Bolak-balik saya katakan, penting sekali saudara, kalau saudara stres tidurlah. Kalau saudara nggak tahu nggak mau ngapa-ngapain, lebih baik engkau diam. Dengarkan musik, worship, penyembahan, hatimu tenang, tidurlah. Dan saat hamba Tuhan besar ini berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba saat dia tidur dan ada bunyi yang lain, penyembahan juga. Tiba-tiba seorang, Alkitab berkata, seorang malaikat, an angel of war, menyentuh dia. BTW, by the way, Alkitab kalau berbicara malaikat, the angel of the Lord, itulah representatif dari kehadirannya sendiri. Dia hadir di dalam lembah kekelamannya Elia. Tuhan hadir di sana. Dan malaikat ini menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah.
Lalu Marta, ya, makanlah. Kalau stres tidur, habis itu bangun makan. Oke, sleep. Bangunlah. Ternyata Tuhan sudah menyediakan berkat buat hambanya ini yang sedang depresi ini. Ingat, pada saat hidup daripada hamba Tuhan ini penuh dengan iman, yang datang siapa? Burung gagak. Tetapi ketika anak Tuhan depresi, yang datang siapa? Tuhan sendiri. Saat penuh iman, siapa yang datang? Burung. Saat depresi, siapa yang datang? Tuhan sendiri. Saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita. Justru saat-saat kita berputus asa, justru saat-saat kita berpatah hati, kita remuk hati kita, Tuhan justru hadir sendiri tanpa perantara makhluknya, tanpa perantara binatang, tanpa perantara, tetapi dia kehadiran representatif, dia sendiri hadir. Tidak mengherankan kalau orang-orang justru dalam keadaan yang patah hati, dia memuji menyembah Tuhan, momen-momen yang paling intim dengan Tuhan, saya pernah mengalami itu, adalah saat yang benar-benar remuk kehidupan kita. Tuhan hadir sendiri. Selanjutnya, bukan ini saja. Setelah makan roti panggang, ya, dia tidur lagi. Next. Ayat yang ke-7. Tetapi, lagi malaikat Tuhan. Kalau tadi coba ayat yang ke-5 tadi. Ayat yang ke-5. Ini seorang malaikat. Ayat yang ke-7 berkata malaikat Tuhan. The angel of the Lord, the angel of Yahweh, datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh. Tuhan menyediakan roti. Minumnya ada nggak di sini? Ada anggur ya? Yang jelas begini saudara, yang kita hari ini kita akan berjalan kudus, saudara, di tengah-tengah depresi kita, ya, Tuhan menyediakan tubuhnya dan darahnya untuk kita makan dan kita minum, agar kita bisa melakukan perjalanan kita. Ingat ya, perjalanan, bukan stasiun akhir, tetapi kita dikuatkan melalui perjamuan kudus ini. Dengan tubuh dan darahnya kita melakukan perjalanan kehidupan kita kembali dengan kuat. Setelah makan dan minum, Elia kuat berjalan 40 hari lamanya tanpa makan. Dia bisa berjalan. Saudara, nanti kita akan melakukan perjamuan kudus. Terima tubuh dan darahnya. Ini yang akan menguatkan engkau menghadapi kehidupan ini. Di mana Tuhan? Saat kehidupan anak-anak Tuhan kehilangan arah dan dalam depresi, Tuhan tetap Tuhan yang setia. Dia tetap hadir. Karena kehidupan anak-anaknya bukan dengan ganda, dasar nakal kamu ya, sudah lari dari panggilan, sudah lari daripada tugas pelayanan. Tidak, saudara. Dia datang dan dia menyentuh, bukan menendang, membangunkannya, tetapi menyentuh. Dan ada makanan. Saya teringat dengan Mazmur 23, di mana saat Tuhan menghidangkan hidangan di hadapan para lawannya. Hari-hari ini lawan kita corona, hari-hari ini lawan kita adalah ekonomi yang terkontraksi. Hari-hari ini mungkin musuh kita ini adalah kehidupan ini sendiri. Tuhan menyediakan hidangan di sana dan membuat kita tough, kuat menjalani kehidupan ini. Ayat terakhir, Mazmur
Lukas 24, saya mau cerita dulu tentang Lukas 24 ayat 15. Hal yang sama saudara, ini terjadi ketika Yesus, karena kita masih dalam masa-masa hari-hari kebangkitan Yesus, saya harus khotbahkan ini. Ketika Yesus mati, murid-muridnya juga mengalami ketakutan dengan Yesus. Saya tadi sudah katakan di awal khotbah tadi, sebelum kita berdoa tadi, ya, sama. Ada dua orang murid Tuhan Yesus Kristus. Satu namanya Kleopas, ya. Yang satunya tidak disebutkan. Kemungkinan adalah istrinya dia, istri Kleopas ini. Mereka meninggalkan Yerusalem. Artinya apa saudara? Mereka meninggalkan fellowship dengan teman-temannya. Mereka meninggalkan gereja. Mereka meninggalkan komunitasnya. Dan mereka tawar hati. Mereka kecewa. Mereka putus asa. Mulai meninggalkan fellowship dan mulai di perjalanan mereka membincangkan gimana ini, bagaimana ini, dan sebagainya. Banyak sekali perdebatan mereka berdua. Mereka, pelayanan seperti ini sudah hancur, ini nggak bisa lagi melayani. Mereka meninggalkan teman-temannya. Bagaimana dengan keberadaan Tuhan? Saat seseorang meninggalkan fellowship gerejanya, saat orang meninggalkan fellowship daripada teman-temannya, kecenderungan kita gereja Tuhan, maaf ya, kecenderungan kita, kalau ada orang yang meninggalkan perkumpulan kita bisa biasanya justru menghindari orang tersebut. Tetapi tidak dengan Tuhan. Alkitab berkata, ketika mereka sedang bercakap-cakap ini dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan bahwa mereka itu disappointment, ya. Percakapannya udah percakapan yang tawar hati. Katanya raja, katanya mau memulihkan Israel, tapi kamu gini jadinya. Mereka penuh dengan kepahitan. Meninggalkan fellowship dari kota Yerusalem menuju kota Emmaus, kota mereka. Ketika, haleluya, ini menarik saudara. Ketika mereka sedang bercakap-cakap tadi ya, hal-hal yang bukan optimis tapi pesimis, dan bertukar pikiran, bukan saling menguatkan, tapi saling melemahkan. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Mereka sudah berputus asa tentang kekristenan, tetapi Yesus justru mendatangi mereka sendiri, pribadinya sendiri. Datang kepada orang-orang yang patah hati ini, datang kepada orang-orang yang kecewa ini. Dia sendiri, pribadi ini, datang mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan endingnya, mereka dikuatkan kembali, mereka berkobar-kobar kembali spiritnya. Mereka kembali lagi ke Yerusalem. Justru menjadi saksi buat teman-temannya yang juga di Yerusalem. Belum tentu mereka juga tidak putus asa. Banyak dari antara mereka juga meragukan Tuhan. Tetapi ketika mereka, orang yang putus asa ini bertemu dengan Tuhan, hidupnya dipulihkan dengan Tuhan, dia pulang menjadi saksi. Dia pulang menjadi berkat. Dia pulang dengan penuh semangat, bukan pesimis lagi, bukan sekedar optimis juga, tetapi percaya penuh kepada janji-janji Tuhan, tetap kepada firman-firman Tuhan yang disampaikan menurut Alkitab, yang encourage teman-temannya yang lain. Menarik bukan? Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Tuhan dekat dengan orang-orang yang berputus asa. Tidak ditinggalkan, saudara. Tidak. Tetapi justru pribadinya sendiri yang datang. Mazmur berkata, ya, kitab Mazmur. Mazmur 147 ayat 3-5 berkata, Ia, yaitu Tuhan, menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Siapa yang membalut luka-luka kita? Tuhan.
Siapa yang menyembuhkan patah hati kita? Tuhan. Itu ayat 3. Dilanjutkan ayat 4. Ia menentukan jumlah bintang-bintang galaksi, Andromeda, Milky Way dan sebagainya, ya, dan menyebut nama-nama semuanya itu. Menarik kan? Ayat yang ketiga, dia adalah Allah yang menyembuhkan, memulihkan hati kita, membalut luka-luka kita. Ayat yang keempat, di-compare bahwa dia adalah Allah yang sama, yang mengatur alam semesta ini, yang mengatur galaksi ini, yang mengatur Asgard, yang mengatur tata surya, bumi, dan sebagainya. Dia Allah yang sama, yang membalut hati kita. Artinya, yang beserta dengan engkau, yang saat ini, kalau engkau mengalami depresi seperti ini, Allah yang mengatur galaksi semesta alam ini, bintang-bintang di atas. Allah yang sama, tangan yang sama mengatur, tangan yang sama yang memulihkan hati kita. Ayat yang kelima, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Itulah yang membalut hati kita. Di tengah-tengah situasi seperti ini, engkau tidak sendirian. Saat engkau depresi, gimana ini usahaku, gimana ini itu. Ayo belajar sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu tangan Tuhan. Maka engkau akan menjadi saksi, maka engkau akan di-encourage untuk men-encourage orang lain. Engkau akan diberkati untuk memberkati orang lain. Engkau disembuhkan, dipulihkan untuk memulihkan juga orang lain. Sama-sama ya, kita sama-sama. Seluruh dunia juga mengalami hal-hal seperti ini, tetapi anak-anak Tuhan, engkau berbeda. Hiduplah karena percaya, bukan karena melihat. Belajar melihat yang tidak kelihatan, jangan berfokus hanya kepada yang kelihatan-kelihatan terus. Amin. Mari